Pernah kebayang nggak gimana rasanya punya raja setengah dewa tapi kelakuannya malah bikin rakyatnya sengsara banget? Di masa lalu ada raja perkasa bernama Gilgamesh, penguasa kota Uruk yang sangat megah dan luar biasa hebatnya. Dia ini bukan manusia biasa loh, soalnya dia adalah demigod putra seorang raja, pendeta, dan Dewi Ninsun yang cantik. Makanya badannya lebih tinggi dari orang lain, gantengnya luar biasa, dan kekuatannya sungguh tidak ada tandingannya. Tapi walau dia setengah dewa dan umurnya panjang, Gilgamesh tetap saja tidak bisa hidup abadi selamanya seperti dewa. Sayangnya dengan semua kelebihannya itu, Gilgamesh malah punya sifat yang arogan dan bertindak kayak tiran sombong. Dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja, menuntut untuk dipuja dan membangun monumen demi kehormatannya sendiri. Bahkan dia menggoda wanita manapun yang menarik perhatiannya, meskipun wanita itu sudah menikah atau dari kalangan bangsawan. Akhirnya penduduk kota Uruk mulai membenci sang raja dan merasa sangat muak dengan kelakuan buruknya setiap hari. Dalam doa mereka kepada para dewa, mereka memohon untuk diselamatkan dari kekejaman dan kesombongan Gilgamesh itu. Dewa Langit Anu yang perkasa pun merasa kasihan pada manusia dan memerintahkan Dewi Aruru untuk menciptakan tandingannya. Menggunakan segumpal tanah liat, Dewi Aruru membentuk makhluk campuran manusia dan hewan yang diberi nama Enkidu. Enkidu punya penampilan primitif berbulu lebat dan punya tanduk banteng di atas kepalanya yang membuatnya sangat unik. Dia hidup seperti binatang liar di hutan dan dataran Sumeria, makan rumput bareng gazel dan minum air bareng singa. Semua hewan kenal dan patuh sama Enkidu. Karena itu dia menjadi pelindung satwa liar, tapi nggak tahu cara deketin manusia. Mendengar cerita tentang pria besar dan kuat itu, Gilgamesh memutuskan mengirim pendeta wanita bernama Shamhat untuk menyelidik. Tujuannya adalah untuk merayu pria misterius itu dan mengambil kemurniannya yang diberikan oleh sang dewi kepadanya. Shamhat pun kaget, ternyata Enkidu sama mengesankannya seperti Gilgamesh dan dia jadi cepat jatuh cinta kepadanya. Setelah 7 hari 7 malam bersama, Enkidu menjadi lebih beradab. Dia belajar pakai baju dan makan seperti manusia. Kemudian Shamhat memberitahunya tentang keberadaan Gilgamesh dan pemerintahan tiraninya yang meresahkan semua rakyat. Sebuah pernikahan besar akan segera berlangsung di Uruk, tapi Gilgamesh muncul dan ingin memiliki pengantin wanita lebih dulu. Untungnya, Enkidu muncul dari kerumunan. Dia tiba di kota itu dipandu oleh pendeta wanita Shamhat yang membawanya. Gilgamesh dan Enkidu langsung berdebat sengit tentang betapa tidak sopannya mengganggu pernikahan dua orang yang saling cinta. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gilgamesh menemukan seseorang yang mampu membalas pukulannya dengan sangat keras. Hal ini membuatnya sangat marah. Kerumunan pun cepat menjauh karena tahu akan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat. Gilgamesh adalah yang pertama kali melakukan kekerasan, membuat keduanya saling bertukar pukulan yang sangat kuat sekali. Pertarungan epik antara kedua setengah dewa itu berlangsung selama 7 hari tanpa henti dan menghancurkan banyak rumah. Setiap pukulan yang dilancarkan kedua raksasa itu cukup untuk membunuh 5 prajurit manusia biasa sekaligus loh. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyerah dan tanpa sadar mereka malah mulai saling mengagumi kekuatan satu sama lain. Akhirnya Gilgamesh berhasil mendaratkan pukulan telak dan menjatuhkan Enkidu. Tapi dia tidak membunuhnya sama sekali. Alih-alih membunuh lawannya, Gilgamesh malah mengulurkan tangan dan membantu Enkidu untuk bangkit kembali berdiri. Keduanya bangga dengan pertarungan hebat itu dan saling berpelukan, memulai persahabatan abadi yang tak terpisahkan. Sejak hari itu Gilgamesh menjadi raja yang lebih adil dan berhenti menyiksa rakyatnya yang sangat dia cintai itu. Bertahun-tahun kemudian, Gilgamesh dan Enkidu berpetualang ke banyak negeri tak dikenal dan mengalahkan banyak monster. Tapi satu pikiran menghantui Gilgamesh, dia sadar kalau mereka berdua makin tua dan suatu hari nanti harus mati. Untuk mengabadikan nama mereka, Gilgamesh mengajak Enkidu pergi ke hutan cedar, tempat iblis Humbaba yang kuat tinggal. Setelah pertarungan yang menegangkan, mereka berhasil mengalahkan Humbaba. Namun, sang iblis mengutuk salah satunya akan mati. Kematian Humbaba membuat para dewa marah.
apalagi saat Gilgamesh menolak cinta dari Dewi Ishtar yang sangat cantik. Ishtar yang murka meminta ayahnya, Dewa Anu, untuk mengirim banteng surga untuk menghancurkan kota Uruk dan Gilgamesh. Pertarungan besar antara dua demigod dan banteng suci itu mengguncang seluruh Mesopotamia dengan sangat dahsyatnya. Mereka berhasil membunuh banteng surga itu. Tapi para dewa semakin marah dan memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Para dewa memutuskan bahwa Enkidu harus mati sebagai hukuman karena telah membantu Gilgamesh dalam pertarungan itu. Beberapa hari kemudian Enkidu jatuh sakit parah dan menyadari bahwa kematiannya sudah dekat dan tidak bisa dihindari. Melihat sahabatnya dalam kondisi itu, Gilgamesh menjadi putus asa dan menangis terseduh-seduh selama berhari-hari. Kematian Enkidu membuat Gilgamesh takut akan keberadaannya sendiri dan membuatnya mencari cara untuk hidup abadi. Dia melakukan perjalanan jauh untuk menemukan Utnapishtim, satu-satunya manusia yang selamat dari banjir besar dan jadi abadi. Gilgamesh akhirnya belajar bahwa keabadian hanya untuk para dewa, tapi ada tanaman yang bisa membuatnya awet muda. Sayangnya saat dia mandi, seekor ular memakan tanaman itu, membuatnya sadar tidak ada manusia yang bisa mengalahkan takdir. Gilgamesh menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa mengalahkan takdir dan menerima akhir hidupnya. Jadi kalau kamu suka kisah-kisah mitologi kayak gini, jangan lupa subscribe ya.